Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat mengikuti acara perlombaan dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung-agungkan kepada insan yang menjadi panutan umat, pembawa rahmat dan pemberi syafaat, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan juga kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para dewan juri serta teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Gading Rejo untuk membawakan tausiah dengan tema menanamkan rasa syukur di tengah pandemi sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini kita dihadapkan dengan berbagai rintangan dan hambatan. Di antaranya adalah wabah virus corona yang saat ini melanda sejagat raya, termasuk negara Indonesia yang kita cintai ini. Akibatnya, aktivitas hidup dan kehidupan, terutama dalam ibadah yang dijalankan, akan dihadapkan dengan rasa was-was atau ketidaknyamanan dalam mengerjakannya. Himbauan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan pemerintah pedesaan telah kita taati demi untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kita ketahui, apakah benar corona adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berapa besar kekuatan yang dimilikinya, kecuali Dia sang pemiliknya. Selanjutnya, tentang wabah virus corona yang mengenai hampir seluruh belahan bumi dan menjangkiti orang beriman dan tidak beriman, orang baik dan tidak baik. Dalam hal ini belumlah dapat dikategorikan sebagai tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan itu hanya sebuah ujian dan musibah. Dengan alasan tidak selalu yang buruk dan menyedihkan identik dengan azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwasannya Dia sesekali menguji manusia dengan musibah dan sesekali lain dengan kenikmatan, agar terlihat siapa saja di antara manusia yang bersyukur dan ingkar, dan siapa saja di antaranya manusia yang bersabar dan berputus asa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Secara kasat mata, korban virus corona banyak orang baik dan tulus dari kalangan orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengirim bala tentaranya untuk menyerang orang-orang baik dan tulus dari kalangan orang-orang yang beriman. Banyak orang yang sudah terinfeksi virus corona. Ketika mereka menjalani proses isolasi, mereka dinyatakan negatif dan sembuh. Fenomena ini menguatkan keyakinan bahwasannya orang yang sudah terpapar virus corona dan sembuh, mereka bukan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini juga menguatkan keyakinan bahwasannya corona bukanlah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar corona tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang sudah terkena virus corona, mereka tidak akan sembuh dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan tentaranya kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian peristiwa yang telah terjadi di atas, maka itu merupakan salah satu bentuk pelajaran untuk manusia agar pandai bersabar dan bersyukur dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang dihadapi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu fattaqullaha la'allakum tuflihun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dari ayat tersebut, sabar merupakan kunci pertolongan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin menikmati hidup, maka kita harus menikmati apapun kejadian yang menimpa diri kita. Dari musibah, cobaan, dan ujian yang kita hadapi, apabila kita hadapi dengan rasa sabar dan syukur, maka akan turun rahmat, nikmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita menjadi manusia yang bersabar dan bersyukur dalam menghadapi masalah dan ujian. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.